pada malam hari ini janganlah basiroh jenengan ya, mata hati itu buram, terus cahaya makrifat jenengan janganlah padam. Qala musannifu rahimahullah, la yusyakkikannaka, ojo sampak duweni mamang temen iro. Jangan sampai hatimu menjadikan ada kemamangan tentang apa, tentang apa. Fil wa'di, ing dalam perkara kang den janjekake Allah. Jangan pernah ada keraguan di dalam hatimu terkait janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Macam-macam, Pak. Kalau janji makrifat itu mah maklum, pasti enggak ada kemamangan. Cuman yang dimaksud wa'di janji Allah ini ada kaitannya dengan persoalan selain Allah. Contoh, lah janji itu Allah bisa melewatkan terhadap hambanya mimpi, ilham, khotir robani, macam-macam. Contoh, besok tahun 2025 itu ada goro-goro besar. Goro-goro, tahu goro-goro? Kejadian yang tidak enak yang amat besar. Ini misalkan contoh ya, contoh. Entah itu ada kaitannya dengan bencana, entah itu ada kaitannya dengan perang secara dohir antara kubu satu dengan kubu yang lain. Iku misalkan jenengan taunya itu dikhabari Allah lewat mimpi ketika jenengan iki berkholwat, dan atau kalau mimpi tidak sadar Allah mengkhabari jenengan lewat kesadaran ketika jenengan kholwat. Anda diperjalankan dalam satu perjalanan di alam mukasyafah, khotir robani ini memberikan kabar yang isinya bla bla bla. Kamu nanti bulan ini dapat rezeki besar, misalkan kau yang belum nikah nanti bulan ini tahun ini dapat jodoh. Yes. Iku wa'di janji Allah. Sebab tidak ada yang bisa membikin ngipi atau perjalanan itu kecuali Allah. Udah sampan pegang. Tetapi opo adamu wuku il mau'udi ora tumibani, tetapi tidak datang janji itu, yang janji itu sudah sampai dapatkan dari Allah. Wa inta ayana zamanuhu, padahal waktunya sudah datang. Tahun ini, bulan ini, lah tak titenani.
kok belum datang janji itu. Hak ini janji Allah. Jenengan akan sukses dapat kado hadiah terkait urusan dunia. Tetapi wa inta ayyana zamanuhu, ketika saat datang waktunya kok belum datang. Adamu wuku'i, tidak adanya janji Allah itu datang. Lah, manakala terjadi seperti ini, la yusyakkikannaka, jangan kau itu punya mamang, ragu. Mengapa tidak boleh mamang? Karena ketika jenengan iki mamang secara tidak langsung tidak percaya terhadap Allah. Berarti jenengan ada suudon pada Allah. Ada suudon, prasangka jelek. Katanya Allah itu nggak pernah ingkar janji. Lah kok meleset? Lah ngeten nggih. Kok meleset? Tahun 2000 itu sering, Pak. Hampir imbang lah. Nggih, mohon maaf, saya itu mantan pendosa loh, saya itu. Pendosa. Secara rohaniah saya juga mantan pendosa. Pendosa saya gini. Tahun 2000 itu sering Gusti Allah itu lewat Khatirur Robbani memberikan kabar terkait yang ditunggu-tunggu orang yang bermasalah. Napa niku? Togel. Allah kasih tahu besok apa yang muncul, yang keluar tahu. Gusti Allah kasih tahu. Yes. Pun juga Allah juga memerintahkan kasihkan langsung. Allah ya juga dawuh kasihkan secara tidak langsung. Loh, seperti itu Pak. Kadang juga cocok. Apa sebab? Ternyata apa yang muncul sekarang tidak sesuai dengan apa yang kudapatkan. Ternyata munculnya hari berikutnya. Berarti meleset toh? Di sini dikatakan wa inta ayyana zamanuhu, ketika zaman masanya yang dijanjikan itu sudah datang dan tidak terjadi, la yusyakkikannaka, jangan kau punya prasangka mamang terhadap Allah jelek. Jangan. Mengapa? Sebab hari ini tidak diberikan Allah, itu ada maksud Allah tersendiri terhadap kita. Andai kata dikasihkan akan menjadi bahaya, dikasihkan akan menjadi bahaya. Jikalau dikasihkan sekarang akan bahaya, membahayakan pada diri kita sendiri. Dikasihkanlah besoknya, ternyata besok enggak tombol. Getun Pak ya, kecewa. Tapi sering terjadi itu tidak seperti itu juga. Sampai saya setiap Senin Kemis itu bagi uang satu koper itu ke Mojokerto, dalan-dalan. Ya,
hasil dikasih orang-orang itu. Mesti kalau dapat itu dikasihkan saya. Kan mesti saya bilang, butuh kamu berapa? Macam-macam. Singkek iku sing ratusan juta. Iya, tahun 2000 Pak. Jadi di rumah saya itu jajar tamu itu seperti uang mau ambil apa? Ambil sembako. 24 jam gitu itu. Bapak Ibu mohon maaf, janganlah kau jadi korban berikutnya setelah saya. Jangan. Ya. Nah terus kita bisanya tidak punya mamang terhadap Allah, akhirnya tidak menyalahkan Allah, tidak bersuudzon pada Allah, malah sebaliknya berhusnudzon pada Allah. Bagaimana? Gini Pak, tatkala nafsu kita ngomong, aku pengen jadi wong sing sukses, pengen jadi wong sing kaya misalkan, terus nyatanya kita itu diletakkan jatuh miskin, jenengan harus punya husnudzon, rencana Allah, lebih baik saya diletakkan miskin. Nah, kita tidak akan pernah bisa memandang semuanya karena Allah, kehendak Allah, maksud Allah, manakala kita belum memegang zikir sirul asrar. Titik. Kuncinya ada di situ. Di dalam kitab ini disebutkan mengapa kita tidak boleh sedikit pun mamang terhadap Allah, ragu pada Allah. Li'alla yakuna dzalik qadhan fi basiratika, supaya basiroh mata hati kita tidak buram. Tidak buram. Buramnya mata hati kita itu disebabkan karena sesuatu selain Allah bertengger di dalam hati. Kita tidak memandang Allahnya, tapi kita memandang makhluk yang berupa janji Allah. Itu nanti akan memburamkan hati kita. Akhirnya kita suudzon pada Allah. Pasti Pak, itu pasti. Saya disuruh wirid begini. Katanya wirid ini untuk mensukseskan bisnis saya. Malah kok jadi tambah rugi. Kira-kira Gus gak salah ngekei wirite ya. Mbah Yai opo ya ora keliru wirite ya. Macam-macam gitu itu. Ini persoalan selain kewusulan Pak ya. Ini persoalan yang ada kaitannya di makom mukasyafah dan muhadharah. Berarti persoalan terkait urusan selain Allah. Jangan ragu. Sebab jikalau jenengan ini memandang makhluknya, pasti jenengan akan ragu terhadap Allah. Jatuhnya kita suudzon. Dan inilah yang akan menjadikan buramnya basiroh kita. Buram. Coba kita gerabak hati kita sendiri. Hati kita sebelum dibuka Allah terkait ajaran dinut tauhid,
mengikuti Kanjeng Nabi ini dan melaksanakan zikir yang mendatangkan cahaya makrifat, bagaimana hati kita pas saat dulu menghadapi situasi duniawiyah? Takut, mesti khawatir, ya, gelisah, ya. Jangan dikira Pak orang yang sudah sukses duniawiyahnya, man arada dunya fa'alihi bi ilmin, sukses menjadi misalnya pangkatnya menotok, dia apa enggak gelisah? Gelisah Pak, takut apa? Aku gak ngomong takut mati loh ya. Nek mati wis mesti takut kehilangan kesukses. Betul. Apalagi kita ketika jatuhnya miskin. Takut kuadrat nih Pak Mun. Yang dimakan tidak ada. Apa larinya kita akhirnya? Mencuri. Mengambil hak orang lah. Ini kadang-kadang itu dijadikan alasan. Itu ya barangnya Allah. Yang ngambil Allah. Ntar dulu bos. Kalau hatimu betul-betul ya sudah dekat pada Allah, apalagi sudah makrifat pada Allah. Qalbin zahidin, hatimu itu keadaannya itu adalah makrifat Allah. Enggak mungkin melakukan hal itu, enggak mungkin. Itu alasan nafsu kita sendiri aja sebetulnya. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahid, sudah paten. Siapa yang ruhaniyahnya itu bagus di mata Allah, mesti jasmaniyahnya, perilaku jasmaniyah ikut bagus. Su'ul a'mal, barang siapa yang jasmaniyahnya lakunya jelek, itu dikarenakan nataiju su'il ahwal. Bersumber karena buah yang muncul di dalam hati kita mingkol bin rohibin, jelek. Sebab roh itu adalah ibarat raja, pemimpin, jasmani ini adalah yang dipimpin, prajuritnya. Ada di situ. Apa yang dilakukan prajurit sesuai dengan komando sang panglima. Panglimanya nyuruh ke utara, prajurit pasti ke utara. Sama. Li'alla yakuna, Anda tidak diperbolehkan untuk bersuudon atau mempunyai hati mamang atas janji Allah, itu supaya tidak menjadikan basiroh jenengan itu buram, peteng. Kita dulu Pak, peteng terus Pak, peteng terus, peteng pada Allah maksudnya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Al-Baqarah 257. Mereka yang hatinya itu beriman pada Allah, beriman pada selain Allah, disebut tauhid. Selain Allah berarti makhluk Pak. Maka hatinya akan menjadi gelap terhadap Allah. Contoh, air itu makhluk. Secara akal Pak, kita dahaga terus minum, mesti yakin
disebabkan karena air ini dahaga saya hilang. Bisa diterima ya? Oke, akal. Jelas itu. Logikanya jikalau aku tidak minum, dahaga tetap masih ada. Berarti air ini bisa menghilangkan rasa dahaga. Juga bisa mendatangkan manfaat yaitu segar. Tapi bagaimana kedudukan surat Al-Maidah? Ayat berapa itu kemarin itu? 89. Nah. Yang Allah katakan selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat. Letaknya di mana? Kalau air ini tidak bisa mutlak memberikan rasa segar dan menghilangkan dahaga, kembalilah pada ayat innahu bikulli syai'in muhit. Allah melimputi di dalam dan di luar air. Dengan begitu seakan-akan air itu bisa menghilangkan dahaga, bisa mendatangkan rasa segar. Tinggal kita melihat dari mana. Kalau kita melihatnya dari basiroh, iman yang benar, Allah pasti, bukan air. Tapi kalau Anda sudah yakin itu Allah, ya jangan lantas di luar. Coba Allah tak minumi, jangan begitu. Pasti dahaga saya hilang. Nanti tukang warungnya bingung Pak. Bingung. Yang nggak paham bingung. Akhirnya menjadi fitnah. Begitu. Cukup dalam hati iman itu. Ini ketika kita melihat makhluknya akan menjadi hati ini dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 257, kita itu beriman terhadap tauhid. Menjadikan tauhid sebagai imam penolong kita. Makhluk sebagai penolong kita. Ruhaniyah imannya seperti itu. Maka akan terjadi ruhaniyah kita buram, gelap terhadap Allah. Tapi bagi yang satunya, jenengan ini melihat oleh karena memandang imannya terhadap Allah, maka tidak menjadi buram. Oleh sebab itu tadi saya katakan jangan pernah ada ragu, mamang terhadap janji Allah sekalipun itu janji belum datang. Janjinya enggak wujud ketika zamannya, waktunya sudah datang yang dijanjikan. Jangan pernah ragu. Berarti kita harus sendiko dawuh. Satu, enggak boleh mamang supaya jenengan yang sudah ada cahaya makrifat itu tidak buram. Yang hatinya mata hati yang sudah jelas nyatanya Allah biar tidak menjadi buram lagi. Yes. Lalu yang kedua, wa ikhmadal linuri sarirotika. Kita tidak boleh mamang syak pada Allah atas janjinya yang dijanjikan, sedangkan waktunya sudah datang kok belum muncul janji itu, supaya cahaya makrifat jenengan itu tidak suram, tidak padam. Tidak padam.
otomatis. Jenengan tidak akan pernah padam cahaya makrifat jenengan itu, otomatis tidak lepas selalu mengumandangkan hati ini untuk berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah yang disebut tabi'ina sholihin, kondisi apapun, baik tidur dan tidak tidurnya, baik berbaringnya atau duduknya atau berdirinya, beliau selalu berzikir. Yang kumaksud zikir di sini adalah sambungi rasa terhadap urip, sambungnya iman terhadap Allah di seluruh aspek apapun. Artinya hati sadar yang berafal, hati sadar yang berperan, hati sadar yang bergerak, hati sadar yang berkuasa hanyalah Allah. Ibu walaupun ngulek bumbu, hati jenengan gak ngakoni jenengan sing ngulek, tetapi Allah. Lantas jangan langsung minggir, Gusti Allah ngulek, ya jangan gitu. Cukup di dalam hati jenengan, cukup dalam hati jenengan. Udahlah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jikalau kau mau terus seperti itu, hatimu akan menjadi tenang. Tenang niku ono singkatane Pak Bu. Napa? Tenang. Ya mesti wong meteng asale oleh wong lanang. Tembung guyon. Pun. Lah cahaya makrifat yang ada di dalam hati jenengan itu tidak ada kaitannya dengan nasab. Mboten. Tidak ada kaitannya dengan dzurriyyah, tidak. Allah katakan dalam surat Nur, An-Nur, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat yang disebut dalam ayat 35 itu nurun ala nurin hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki untuk menerangi hati jenengan. Kayak apa sih cahaya makrifat itu? Mohon maaf kalau kita bicara malam hari ini cahaya listrik ini Pak Bu. Tatkala cahaya listrik ini tidak didatangkan alias tidak dipetek listriknya, yang terjadi kegelapan. Laksana seperti ini. Lah, nur makrifat itu yang bagaimana? Ruh siapapun panjenengan ya, tatkala sudah mengikuti surat Ali Imran ayat 31, yaitu mengikuti Kanjeng Nabi, tidak hanya jasadnya, jasad mengikuti pedoman syariat, perilaku jasad dengan sesuai dengan hukum syariat.
mana larangan ditinggal, mana perintah dijalankan. Ruhaniyah jenengan mengikuti dinan kiyaman millata Ibrahim Hanifah aidinut tauhid. Sudah mengikuti Rasulullah ajarannya di jalur dinut tauhid, maka Allah akan menanamkan di dalam ruh itu namanya imanul haq. Itulah yang kumaksud rasawa, rasa, cara Jawa, Madura apa? Rasa, rasak, rasak. Di dalam hati jenengan ada rasak imanul haq. Mohon maaf loh nggih. Mohon maaf karena saya bodoh sekali tentang pengetahuan lugat Madura. Padahal teman-teman saya pada waktu di Kediri Pondok itu banyak yang Madura. Ngapunten. Imanul haq itu adalah ihsan, Pak. Ihsan. Kan tingkatannya kan Islam, iman, kemudian ihsan. Islam ada rukunnya, ada 5. Iman ada rukunnya, ada 6. Ihsan ada rukunnya. Diem semuanya. Karena ini menyangkut makrifat. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka tara. Seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah ketika kau beribadah, ketika kau beraktivitas. Itulah rasa. Rasa. Bahasa Indonesianya rasa. Rasa nggak pernah bohong. Ayo, niki sampean makan, nggak mungkin rasa ute-ute, karena ini bukan ute-ute. Jenengan ada yang minum kopi, minum teh, rasa nggak pernah bohong, mesti benar. Imanul haq. Iman yang benar ini Allah taruh di dalam hati jenengan disebabkan jenengan ini yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 17:18. Karena jenengan mendengarkan dawuh-dawuh yang disampaikan Rasulullah di jalur dinut tauhid dan mengimani dan bisa menerima. Kemudian jenengan mengikuti apa yang telah disabdakan beliau, diajarkan beliau di dalam jalur dinut tauhid. Dengan begitu Allah akan menyiapkan nur makrifat. Disiapkan dulu, belum dikasihkan. Kecuali Anda sudah mendawamkan atau mengistiqomahkan 2 syarat. Pertama, wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah sampean harus berperilaku baik di mata Allah. Apa? Perilaku ruhaniyah yang baik? Selalu berzikir. Iku keadaan ruhaniyah jenengan itu harus selalu berzikir. Zikir yang kumaksud bukan disebut Allah di lisan, di hati Allah, bukan. Tapi dirasa, diimani. Apa yang dihadapkan panjenengan kali kulo ini semua ini semata-mata yang menguasai hanyalah
Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di situ ada wujud wajahnya Allah. Iman sama di situ. Kalau ini sudah Anda lakukan secara otomatis, syarat yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, akan tercipta perilaku-perilaku yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang asalnya saya beriman air ini sebab musababnya, sebab akibatnya hilangnya dahaga, sebabnya tadinya saya di situ iman saya, sekarang sudah tidak. Imannya hanya pada Allah. Sekalipun secara fisik saya itu minum air. Inilah tauhid. Akan kukembalikan ajaran Rasulullah yang selama ini terkesan ditutup-tutupi. Urusan umat percaya enggak percaya bukan urusan saya. Urusan saya cuman ini balagum minkum. Saya hanya menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Urusan percaya dan tidak itu bukan urusan saya. Siapa yang sudah terus menerus zikirnya, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabihu lailan tawilan, maka itulah Pak hamba yang dikehendaki akan didatangkan nur makrifat. Tatkala nur makrifat sudah masuk di dalam hati jenengan, katakan Muhammad, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqah. Kegelapan itu akan hilang. Kebenaran apabila itu sudah datang, maka kebatilan akan sirnya. Nafsu akan hilang. Kegelapan terhadap Allah tadi langsung itu hilang. Maka itulah yang kusebut ruh manakala proses menuju Allah, prosesnya ya ini. Imanul haq, sak jerone ruh ada iman, sak jerone iman ada nur makrifat, sak lebetin nur makrifat ada hidup, ada Allah. Kalau bahasa Jawa ilmu sejati itu Pak ya, sak jerone roh iku ono rasa, sak jerone rasa itu ono cahaya, sak lebeti cahaya, sak jerone cahaya ono urip. Itu ajarannya dulu seperti itu. Sama. Inilah proses wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah cahaya makrifat itu didatangkan terhadap jenengan, iki dawuh makalah pada malam hari ini, manakala jenengan ini ada satu janji dari Allah terkait masalah duniawiyah, entah lewat mimpi, entah lewat khotir robani, kok ya nggak cocok, jenengan estu janganlah Anda dalam hati ada keraguan-raguan pada Allah, jangan. Itu sesuatu yang ditunda oleh Allah, sebab tatkala diberikan sekarang ruhaniyahmu belum siap. Belum siap. Yang kedua, ketika jenengan mendapatkan kabar itu, nafsumu masih liar. Artinya nafsu kamu masih kadang kalah, kadang menang. Kadang kalah, kadang menang. Ditunggu momen oleh Allah ketika saat nafsumu betul-betul sudah jinak.
begitu. Akhirnya ketika itu diberikan, walaupun itu jedah 5 hari atau jedah 1 bulan, hatimu sudah siap. Hatimu sudah siap, akhirnya itu tidak membahayakan hatimu pada Allah. Tidak menjadikan selingkuhmu terhadap yang lain. Tetap cintamu hanya untuk Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau seperti ini, maka kau akan dijadikan sebagai kekasih Allah. Dan seluruh apa kesalahanmu akan diampuni oleh Allah, sebab Allah Maha Pengampun, dikarenakan kau masih ada kesempatan untuk berbenah di diri. Kesimpulannya Bapak Ibu, walaupun jenengan iki tahu atau tidak tahu atas janji Allah, tatkala janji itu tidak lekas datang, padahal zaman masanya sudah waktunya datang, maka tetaplah hatimu memandang Allah. Caranya perkuat zikir jenengan pada Allah. Perkuat. Caranya bagaimana? Jenengan mulai pagi sampai sore sampai pagi lagi, jenengan iki ngadepi persoalan macam-macam. Cukup hati jenengan setiap napas yang keluar dan masuk, jadikan rasa di dalam hatimu hanya pada Allah atas segala hal apapun, sekalipun yang kau lihat itu sesuatu miturut syariat itu gak pantas. Tetap jenengan harus meyakini semuanya itu yang punya gerak adalah Allah. Itu caranya Bapak Ibu. Lebih-lebih dikala saat malam hari keadaan secara jasmaniah jenengan itu tidak direpotkan urusan makhluk, buatlah fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Jadikanlah waktu malam itu untuk sujud, untuk bersuci diri dari perkara-perkara iman yang selain Allah. Caranya tetap zikir sir dan sirul asrar. Oke.